Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Semakin dibabat, semakin merambat. Terambil dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 saja. Demikian firman Tuhan. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu menjadi banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Saudara sekalian, kitab Keluaran pada pasal pertama ini menceritakan bahwa keluarga Yakub telah menjadi bangsa yang besar. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Bahkan saking berlipat gandanya mereka, seluruh negeri Mesir dipenuhi oleh bangsa Israel. Kejadian ini membuktikan bahwa Tuhan telah menggenapi janji-janjinya, bahwa keturunan Abraham akan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Tuhan telah menggenapi janji tersebut dengan membuat banyak sekali anak-anak Abraham sehingga menjadi bangsa yang besar. Namun dalam keadaan bangsa Israel yang semakin lama semakin banyak jumlahnya hingga memenuhi negeri Mesir, maka bangkitlah raja baru yang tidak mengenal Yusuf, hendak menghambat pertumbuhan bangsa Israel di negeri Mesir. Raja baru ini sangat ketakutan jika bangsa Israel ini semakin banyak jumlahnya melebihi orang-orang di Mesir, maka bangsa Israel bisa jadi akan menguasai Mesir dan Mesir terjajah di dalam negaranya sendiri. Maka dari itu Raja baru Mesir ini melakukan segala upaya untuk menghambat pertumbuhan bangsa Israel dengan menindas mereka, membunuh bayi laki-laki mereka, dibuang bayi-bayi orang Israel di Sungai Nil. Orang-orang Israel dipekerjakan paksa membangun kota-kota di Mesir yang bertujuan untuk menyatakan bahwa mereka memiliki otoritas, mereka lebih berkuasa dibanding orang-orang Israel. Walaupun bangsa Israel mengalami penindasan dengan kerja paksa, membunuh bayi laki-laki orang-orang Israel, dibuang bayi-bayinya di Sungai Nil, Allah tetap memelihara bangsa Israel. Di dalam ayat 12 dikatakan bahwa tetapi semakin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada Israel. Ketika bangsa Israel mengalami penindasan dan bayi-bayi mereka dibunuh, bukannya semakin berkurang, justru semakin bertambah banyak jumlahnya. Maka orang-orang Israel menjadi ketakutan. Semakin dibabat, semakin merambat. Ketika bayi-bayi orang Israel hendak dibunuh oleh Raja baru Mesir, Raja baru Mesir memerintahkan para bidan yang membantu perempuan-perempuan Israel bersalin. Jika anak laki-laki maka harus dibunuh, harus dibuang ke Sungai Nil. Namun yang terjadi adalah para bidan tidak berani melakukan perintah Raja baru Mesir tersebut. Mereka merasa lebih takut akan Tuhan, sehingga dibiarkanlah anak laki-laki orang Israel tetap hidup dan semakin bertambah banyak orang-orang Israel di Mesir. Itu semua karena Allah memelihara umatnya dari tangan musuh-musuhnya. Semakin dibabat bersama Tuhan semakin merambat. Saudara sekalian, pelajaran apa yang didapat dari pembacaan kita hari ini? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan yang senantiasa menimpa kita, semakin hari semakin ada aja masalahnya,
Mungkin kita juga mengalami penindasan dari orang lain, ataupun kita mengalami sakit penyakit. Tuhan tetap memelihara kita. Seringkali ketika kita dalam kesulitan, sepertinya kita tidak melihat rencana Allah digenapi di dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya di balik masalah atau penderitaan kita, rencana Allah sedang digenapi dan Tuhan bisa memakai siapa saja membantu menggenapi rencananya atas kita. Seperti Tuhan memakai para bidan untuk menolong bangsa Israel agar tetap membiarkan anak-anak laki-lakinya tetap hidup. Itu semua karena Tuhan memelihara umatnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, tetaplah berharap kepada Tuhan ketika kita dibabat oleh segala persoalan yang senantiasa menimpa kita. Percayalah, bersama Tuhan kita semakin merambat, semakin bertumbuh dan menjadi berkat untuk orang lain. Amin untuk firman Tuhan.